Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tanah bergerak, 29 rumah warga rusak. Gudang bocor, logistik pemilu rusak. Tempat hiburan malam disegel Pemkot. Akibat tingginya intensitas hujan, 29 rumah warga di Kampung Jampang, Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. Dinding rumah warga mengalami keretakan, bahkan ada rumah yang dindingnya sudah ambruk. Selain itu, bagian lantai rumah banyak yang amblas. Akibat kejadian ini, banyak rumah miring sehingga terpaksa memasang tiang penyangga agar tidak roboh. Karena khawatir rumah mereka akan ambruk, tidak sedikit dari mereka sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Rumah biasa aja, Neng, nggak gerak. Sekarang ini gerak, tanah gerak, rumah gerak. Lantainya datar aja ya. Ada yang dirasain nggak Bu waktu pas pergerakan tanah itu? Dan rasanya apa sih Bu? Atau ada, Neng, ini rumah itu beda gitu. Apa bedanya Bu? Perasaan ya mau jalan itu ini nggak rata. Nggak rata. Selain ini apalagi yang rusak Bu di dalam? Hampir semuanya ya. Semuanya. Itu Bu awalnya apa sih, terdengar apa nih, retakan atau gimana nih? Gitu. Ketak gitu, rontok gitu. Oh gitu. Ya. Jadi nggak sekaligus ya? Sekaligus. Bu, yang paling parah itu jika apa? Retakan itu pas hujan atau gimana tuh? Hujan gitu, robah gitu. Oh, robah. Berarti awalnya sedikit-sedikit gitu ya? Sedikit-sedikit. Warga mengaku masih khawatir pergerakan tanah akan terus terjadi dan merobohkan rumah mereka. Mereka berharap rumah yang hancur bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Mendekati pemilu yang tinggal menghitung hari, gudang logistik pemilu KPU Lebak di Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung mengalami kebocoran. Akibat kejadian ini, surat suara dan kotak surat suara basah dan mengalami kerusakan. Setelah dilakukan penyortiran, sebanyak 85 surat suara dan kotak surat suara basah akibat genangan air yang masuk ke gudang. KPU akan mengecek kondisi surat suara, sedangkan kotak suara saat ini sudah kering dan tidak ada lagi yang rusak. Itu kejadian sore kemarin ya, di jam 5-an, itu terjadi hujan yang cukup lebat, sangat lebat ya. Dan ini memang kemarin tuh ada genangan air ya. Genangan air itu posisi tepatnya ada di lorong gudang antara gudang 1 dan gudang 2. Namun, Bawaslu menghimbau kepada KPU Lebak untuk segera mengganti surat suara dan menyarankan agar gudang segera dilakukan perbaikan agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Berdasarkan surat suara yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, kerjasama pengelolaan sampah antara Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang dihentikan. Sebelumnya, sampah dari Kabupaten Serang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir Bagedung di Kota Cilegon. Kerjasama ini resmi dihentikan sejak tanggal 19 Januari kemarin. Setelah lebih dari 1 pekan, dampak pemberhentian kerjasama tersebut mulai terlihat. Puluhan ton sampah berserakan di pinggir jalan. Salah satunya di Jalan Raya Serang, Jakarta. Seperti yang terlihat di depan pasar Kecamatan Ciruas. Menurut pedagang, sampah sudah tidak diangkut lebih dari 1 minggu.
Tidak hanya menutupi area trotoar, sampah juga berserakan hingga menutupi separuh jalan. Kondisi ini pun dikeluhkan sejumlah pengguna jalan yang melintas, terutama para pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar. Meski sampah tidak diangkut, namun pedagang mengaku dipungut uang kebersihan sebesar Rp10.000 per hari. Ada seminggu ya, sekitar seminggu lah. Seminggu ada. Biasanya rutin? Biasanya, ini nggak tahu bisa. Biasanya mendadak. Ini kenapa sih bisa numpuk kayak gini, Pak? Nggak tahu masalah itu. Terus pedagang gimana, Pak? Merasa terganggu nggak, Pak? Ini di Ya depan ganggu lah. Banyak yang ngeluh, Pak ya? Banyak. Tapi kalau iuran sampah gitu masih ditarikin, Pak? Masih. Berapa itu, Pak? Orangnya 2.000, Jadi 10.000. sehari 10.000. Iya. Warga yang berbelanja pun merasa sangat terganggu. Terlebih saat ini sedang musim hujan, sehingga jalan menjadi becek dan beraroma tidak sedap. Alasannya tahu nggak, Bu, kenapa, Bu? Alasannya katanya nutup di Celawang apa? Celawang ya? Celawang ya? Iya, nutup punya penuh katanya. Alasannya gitu ya. Ini sebagai warga gimana, Bu? Tanggapannya gimana? Terganggu apa gimana? Terganggu lah. Terganggu sama sekali, Pak. Apalagi ya banyak uletnya itu. Banyak ulet. Iya. Bau juga ya, Bu ya? Bau apalagi ya. Bukan jualan. Tidak hanya di Pasar Ciruas, tumpukan sampah juga terlihat di sejumlah titik yang berada di pinggir jalan Serang, Jakarta. Sehingga saat ini wilayah Kabupaten Serang belum memiliki tempat pembuangan akhir sampah sendiri dan masih tergantung ke TPA yang ada di wilayah sekitarnya, yakni TPA milik Pemkot Cilegon dan Pemkot Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Menanggulangi penyakit masyarakat, sejumlah tempat hiburan malam disegel Pemkot Serang. Penyegelan dilakukan karena tidak sesuai dengan perizinan, juga mengacu kepada peraturan wali kota terkait penanggulangan penyakit masyarakat. Penyegelan tempat hiburan malam ini dilakukan oleh pemerintah kota Serang dengan didampingi aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Selain penyegelan juga dilakukan pencabutan izin usaha, kemudian akses listrik dicabut selama penyegelan. Selain di wilayah Kalodran, penyegelan juga dilakukan di Legok, Pasar Induk Rau, Mall Ramayana, dan kawasan Royal. Yang tidak sesuai dengan perizinan kami segel semuanya, dan hari ini kami melaksanakan amanah dari para ulama untuk menertibkan tempat hiburan malam. Tiga item yang disampaikan kepada kami pas pelantikan PJ Wali Kota Serang tanggal 5 Desember 2023. Yang pertama adalah hiburan malam, yang kedua adalah anak jalanan, dan yang ketiga penerangan jalan. Sementara itu, terdapat pemilik THM yang menolak dilakukan penyegelan karena sedang mengajukan proses uji material terhadap perda yang diterapkan Mahkamah Agung. Masalah ditutup atau enggaknya ini kan masih kita uji. Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan terkait penutupan ini kan masih relatif, masih kita uji juga di Mahkamah Agung terkait hak uji materialnya. Kalau dasar-dasar hanya berdasarkan surat, hanya dilampirkan beberapa perda, diantaranya Perda nomor 2 tahun 2010 serta izin mendirikan bangunan, dan itu pun sudah menjadi materi keberatan kami. Terhadap penutupan hari ini yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Serang, kami selaku kuasa hukum dari THM atau teman-teman THM pengusaha di bidang hiburan menyatakan kami tetap keberatan terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang. Sedangkan warga Kalodran resah dengan tempat hiburan malam tersebut dan menginginkan THM di lingkungannya dibongkar. Satu, anak mudanya sering datang ke sini, ya kan, merusak generasi muda gitu loh. Dilarang pun susah karena ada tempatnya. Kalau seandainya nggak ada ya, insya Allah bisa dilarang anak muda itu. Ini lingkungan apa sih, Pak? Lingkungan Kalodran. RW 04, 05. Ada berapa di lingkungan ini, Pak, tempat hiburan malam itu, Pak? Kalodran itu banyak hiburan malam kita. Di sini aja ada 3-4. Itu yang bawah tower itu masih belum disentuh, itu bawah tower itu. Hiburan malam di Kalodran selain tidak memiliki izin, tempat itu juga dekat dengan permukiman dan kampus. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang.